Mus'hab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah duta Islam pertama. Mus'hab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy yang termuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungan yang baik. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Sedemikian rupa sebagaimana Mus'hab bin Umair. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan dimanja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah, dan selalu menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Demi Allah, kisah Mus'hab bin Umair atau dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'hab yang baik adalah kisah yang penuh pesona. Dia adalah sosok yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin, menjadi perhatian bagi penduduk Mekah bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyuruh yang mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mus'hab telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan dilaksanakan di Bukit Sofa, di rumah Al-Arkam bin Abul Arkam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani Umair pada saat suatu senja, ia pergi ke rumah Al-Arkam. Kerinduan dan rasa penasarannya telah mendorong melakukan itu. Di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama mereka, menghadap kepada Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Ketika Mus'hab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran pun mengalir dari kalbu Rasulullah SAW, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu, Mus'hab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang dalam perasaan gembira. Tetapi Rasulullah SAW mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan menganut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba hatinya berubah dengan tenang, damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai keberkatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'hab Anas bin Malik adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona kepribadian itu telah membuatnya disegani. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'hab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasir membentuk sebuah informasi yang mengepung dan musuhinya, Mus'hab akan menganggap itu bukanlah musuh yang berat saat itu. Tetapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah yang membuat dia khawatir dan gelisah. Pada saat itu, Mus'hab bin Umair selalu menyembunyikan keislamannya agar tidak tahu oleh ibundanya. Hanya saja di Mekah tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi. Mata dan telinga-telinga orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Talha melihat Mus'hab ketika memasuki rumah Al-Arkam secara diam-diam. Utsman melihatnya sholat seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Ia pun segera menemui ibu Mus'hab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Ketika Mus'hab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya Mus'hab bin Umair, dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'hab membacakan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah itu bersedih cemerlang. Itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan kehormatan dan ketenangannya menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, ibunda Mus'hab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Pada seketika itu, akhirnya Mus'hab pun dibawa ke dalam ruangan dan ditutup rapat-rapat. Akhirnya, Mus'hab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Abbasiyah. Mendengar berita hijrah ini pun, Mus'hab mencari muslihat dan berhasil melabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu hijrah ke Abbasiyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah.
Kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabatnya atas titah Rasulullah SAW. Dan karena taat kepada beliau, tetapi di Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya dengan Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi oleh Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Ia memandang Mus'ab. Mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah yang usang, yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilan Mus'ab yang sebelum masuk Islam. Ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan yang bijaksana. Dan Rasulullah mengatakan, aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya. Kemudian, ia rela meninggalkan itu semua karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Suatu saat Rasulullah SAW memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ashar yang telah beriman dan berbait kepada Rasulullah SAW di Bukit Akabah, mengajak orang-orang yang lain mendengar dan menganut agama Islam, dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu, banyak sahabat dan tokoh-tokoh tua di kalangan sahabat yang lebih berpengaruh dan dekat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah dan markas para pembebani Islam dan prajurit perang. Lalu Mus'ab bin Umair pun berangkat ke Madinah. Pada saat awal tiba di Madinah, Mus'ab bin Umair dan penganut agama Islam di sana hanya ada 12 orang yang telah berbaik di Bukit Akabah. Tetapi beberapa bulan kemudian, banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah. Pada musim haji berikutnya, setelah tahun perjanjian Akabah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka yang tidak lain adalah seorang yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Mus'ab bin Umar. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umar telah menjadi bukti bahwa Rasulullah tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Sesampainya di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah Asad bin Zurarah. Ia bersama Asad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah, bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan fatwa kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Al-Khudhair, pemimpin kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan menceritakan Allah yang Maha Esa. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Al-Khair dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa yang hendak menerkam, Usaid berdiri di hadapan Mus'ab dan Asad bin Zurarah. Saraya berkata, apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkanlah segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati. Usaid adalah sosok yang berakal cerdas dalam hal ini. Ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya dimohon bersedia mendengarkan, bukan lainnya. Jika ia menyetujui bahwa ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduk di sini. Seketika itu, Mus'ab pun melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan seketika itu pula Usaid menjawab, sekarang aku insaf. Dia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkannya. Ketika Mus'ab membacakan ayat Al-Quran, menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad Abdullah, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara, serta meresapi keindahannya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah bersuruh kepadanya dan orang-orang bersamanya. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid,
hendaklah ia menyucikan badan dan pakaian, serta bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Subhanallah. Setelah itu, Usaid meninggalkan mereka kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air, sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislaman disusul oleh kehadiran Said bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ad Said pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Said bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Seketika itu pun, warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Jika Usaid bin Al-Qudhair, Said bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mushab dan beriman bersamanya. Demikian duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil gemilang, keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mushab. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, terus berjalan hingga tiba waktunya Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala keperluan untuk melanjutkan tidak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah itu, perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mushab yang baik, dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan bercambuk dengan sengitnya, namun sayang pasukan pemanah pada saat itu melanggar perintah Rasulullah agar mereka tidak meninggalkan posisinya di puncak bukit. Setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan, perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin ditagerkan oleh seseorang balik pasukan berkuda Quraisy yang menyotroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke Rasulullah SAW untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Akhirnya, Mus'ab bin Umair pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa yang bertakbir sekeras-kerasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia berjalan dan lompat, berngelak, berputar, lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh dan melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh, walaupun seorang diri Mus'ab bertempur laksanakan pasukan tentara besar, setelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang di sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Qumay datang berkuda, lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan pasukan. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah mendahului oleh beberapa utusan. Mus'ab bin Umair memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menembas tangan kirinya itu hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan ia bertekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak dan menusuknya hingga patah. Mus'ab akhirnya gugur, bendera perang pun jatuh. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh, ia gugur bagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialami setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Dengan keberanian yang luar biasa, saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cintanya yang tiada batas kepada Rasulullah SAW, ia cemas memikirkan nasib beliau. Bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya. Ia mengucapkan Muhammad itu dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai hingga akhir menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah melungkup ke tanah, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan.
Mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah SAW. Sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah. Wahai Mus'hab, cukuplah Allah bagimu, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabab bin Al-Arad menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berharap ridha Allah. Maka Allah memberikan balasan kepada kami. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk menggafani kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersikap. Dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersikap. Nabi bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain mantel, dan tutuplah kakinya dengan iksir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kemudian, kepedihan yang mendalam dialami oleh Rasulullah SAW atas terbunuhnya paman beliau Hamzah, dan jasadnya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat. Beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Namun, semua pandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama, untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa. Rasulullah pun berdiri di depan jasad Mus'hab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya, kesetiaan, kasih sayang. Beliau membacakan ayat di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antaranya orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut, masai, dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu, pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran. Dengan memandangi jasad syuhada rekan-rekan Mus'hab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka. Demi zat dan jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepadanya mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'hab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Demikian adalah cerita tentang Mus'hab bin Umair, duta pertama Islam.